Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Joshua Teragi dengan NIM 11S23028. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga Motsin. Langsung saya share aja. Nah, pertama-tama kita lihat praktikum ketiga ini. Di sini berjudul Hard Surface Modeling. Nah, di sini tujuannya mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk melihat model hard surface. Lalu di sini kita dikasih berbagai aset dan juga berbagai latihan model. Nah, latihan model pada praktikum kita kali ini ada 5 model, yaitu kursi, robot, pedang, headset, dan helm. Nah, langsung saja yang pertama ke kursi. Nah, di sini pada kursi kita lihat, saya buat gambarnya di sini aja biar kelihatan. Nah, kursi ini pertama-tama kursi ini terdiri dari pertama-tama di sini ada yang pertama itu kita buat plan-nya. Nah, di sini kita membuat rangka kursi kayu dulu dengan menggunakan mesh lalu ke cube. Nah, di situ ini adalah sebagai dasar kursinya tadi. Lalu kita gunakan edit mode untuk memodifikasi bentuknya lalu menerapkan. Di sini kita pakai modifiernya, di sini adalah buffer. Nah, di sini modifiernya subdivision modifier untuk biar tambah halus dan bevel modifier untuk menghasilkan sudut yang lebih smooth. Nah, lalu kita membuat dudukan kursinya. Dudukan kursinya ini sama seperti tadi. Nah, di sini dudukan kursinya menggunakan mesh lalu cube. Lalu setelah itu kita gunakan subdivisionnya di sini, yaitu subdivision surface modifier untuk membuat bantalan yang halus, dan ini sculpting atau proportional editing untuk memberikan efek yang empuk. Lalu kita ke kaki-kaki kursinya. Nah, kaki-kaki kaki-kaki kursinya ini kita gunakan mirror modifier agar simetris ini. Jadi kita mirror yang kaki-kakinya ini sebanyak 4 kali ya. Nah, lalu kita gunakan di sini modifiernya biasa solidify, buffle, dan juga boolean modifier. Nah, jika eh, jika kaki-kaki tersebut perlu untuk dipotong. Lalu kita terapkan di sini solidify modifier untuk menambah ketebalan pada bagian yang tertentu. Lalu di sini ini adalah pewarnaan saya. Ini seperti biasa pewarnaan ini menggunakan prinsip BSDF. Nah, di sini base colornya ada warna ini merah, lalu metalik, roughness-nya 0,5, alpanya 1. Lalu di sini surface ya. Nah, lalu secara overall model kursi ini dibuat dengan kombinasi baffle, subdivision, mirror, dan solidify modifier, serta material yang realistis untuk tampilan lebih nyata. Lalu area pencahayaannya ini menggunakan area light atau HDR. Lalu kita yang selanjutnya saja, pada modul di sini ada gambar yang kedua, yaitu gambar robot. Nah, ini berikut adalah tampilan robot yang saya buat. Ini tampilan kameranya. Mungkin agar lebih jelas kita lihat tampilan ini saja. Nah,
Ini adalah robot yang saya buat. Nah, pertama-tama cara buat robotnya ini kita buat dulu kepala robot. Nah, kepala robotnya ini menggunakan mesh cube, lalu di modifiernya ada baffle modifier untuk membuat tepi lebih membulat. Jadi nggak kepala sudut kali. Lalu di sini untuk bingkainya di sekitar layar menggunakan insert face dan pada bagian depan lalu extrude untuk sedikit ke dalam. Nah, di sini layar mata dibuat dengan material eminsif agar terlihat menyala. Nah, di sini kita membuat lengannya ini. Nah, kita membuat lengan yang fleksibel ini dengan cara mesh lalu ke silinder sebagai dasar, lalu gunakan curve modifier agar mengikuti jalur lengkukan yang diinginkan. Nah, di sini kita gunakan Bezier curve dan convert to mesh. Lalu selanjutnya kita membuat cakarnya atau capitnya. Nah, capitnya ini kita gunakan mesh silinder, lalu ekstruksi dan bentuk sesuai desain. Lalu menerapkan mirror modifier agar kedua capit kanan dan capit kiri sama. Lalu sebagai itu detail-detail tambahan yang ini yang di bawah, yang di atas. Nah, itu ukuran-ukuran kecil pada bagian kepala dengan normal map atau displacement modifier. Di sini kan, nah ini juga di mirror biar sama, biar ukurannya sama. Lalu selanjutnya overallnya ini modifier yang saya gunakan itu yang pertama baffle modifier ini digunakan pada kepala robot untuk membuat tepi lebih halus dan realistis. Yang kedua, subdivision surface modifier digunakan pada lengan kabel untuk membuatnya lebih halus dan alami. Lalu yang ketiga, curve curve modifier ini digunakan pada lengan kabel agar dapat mengikuti jalur lengkungan yang diinginkan. Lalu yang terakhir itu mirror modifier, ini membuat cakar robot, capit robot agar yang kiri dan kanannya sama dan lebih mudah dibuat secara simetris. Nah, lalu material shadernya ini, nah ini tadi shadernya ini menggunakan prinsip BSDF shader dengan warna metalik untuk apa? Futuristik. Lalu layar matanya menggunakan emission shader untuk efek menyala, lalu dengan kabel warna hitam dan cakar robot warna silver. Nah, di sini kekuatannya di sini ada colornya, strength-nya 1000, lalu di sini word output-nya surface. Nah, di sini robot ini digunakan dengan teknik kombinasi anorganik. Lalu robot ini tadi menggunakan beberapa modifier, baffle, subdivision, dan curve modifier, dan mirror juga untuk efisiensi modeling di bagian simetris. Ya, cukup sekian mungkin kita lanjut ke pada modul gambar yang ketiga adalah pedang. Di sini, ini gambar pedangnya. Nah, gambar pedang ini pertama-tama kita buat mesh, lalu ke plane. Ini mesh ke plane-nya untuk membuat pedangnya ya, untuk membuat pisaunya. Nah, di sini gunakan mesh dan plane, lalu kita extrude dan membuat ketebalan. Lalu bentuk bilah menggunakan knife tool atau insert untuk membuat detail ukiran tengah. Lalu selanjutnya modifier yang kita gunakan di sini itu adalah baffle modifier agar bagian pinggir lebih tajam dan tidak terlihat kaku. Lalu di sini kita masukkan, kita buat lagi pegangan pedangnya atau head gripnya. Nah, di sini kita gunakan mesh cylinder, lalu scale-nya agar lebih panjang. Lalu menambahkan loop cut atau control R untuk membuat bagian grip lebih detail. Nah, lalu kita gunakan array modifiernya di sini
mirror, baffle, dan sebagainya untuk menambahkan pola grip dan yang berulang. Lalu kita buat di sini pelindungnya. Tunggu, ini dia pelindungnya. Nah, pelindungnya ini kita gunakan mesh, lalu ke cube, lalu kita gunakan extrude, lalu dan baffle agar berbentuk lebih kompleks. Nah, lalu di sini mirror modifiernya kita gunakan mirror modifier agar bentuknya sama dan simetris. Lalu di sini juga ada berbagai tambahan ornamen-ornamen finishing, yaitu tambahan ukiran pada bilah pedang menggunakan boolean modifier atau normal map. Lalu tambahan detail kecil seperti permata, ini yang di tengah ini permata dan ukuran ukiran emas. Nah, secara overall, modifier yang digunakan di sini adalah baffle modifier. Di sini untuk digunakan pada bilah pedang dan pelindung tangan agar memiliki tepi yang realistis. Yang kedua mirror modifier di sini untuk digunakan pada pelindung tangan agar bentuknya simetris tanpa harus dibuat manual. Lalu yang ketiga array modifier di sini digunakan pada pegangan jika ingin menambahkan pola grip yang berulang. Yang keempat adalah boolean modifier di sini digunakan untuk membuat ukiran atau lubang pada bilah pedang. Di sini pencahayaannya menggunakan prinsip BSDF shader. Nah, di sini dengan material metalik dan sedikit roughness untuk efek reflektif. Nah, di sini pegangan di sini berwarna merah marun atau merah agak ke coklat ini ya. Di sini dengan sedikit bump tekstur untuk efek grip yang berbahan kulit. Nah, di sini ornamennya berbahan emas, material gold dengan high spectral dan low roughness agar terlihat mengkilap. Lalu kita masuk ke objek selanjutnya. Pada modul ini objeknya headset ya. Nah, headset itu di sini. Ini. Nah, headset yang saya buat ini berwarna hitam agar terlihat keren dan tidak feminim seperti pada modul. Nah, di sini pertama-tama headset ini kita membuat ear cup-nya atau telinganya. Nah, di sini kita gunakan mesh cylinder, circle untuk membuat dasar ear cup. Nah, di sini kita gunakan insert dan extrude untuk membuat bagian tengah lebih menonjol dan cekung. Nah, di sini pada modifiernya, di sini kita buat modifier subdivision modifier agar lebih halus. Dan di sini juga ada mirrornya ya, agar yang kiri dan yang kanan bisa sama. Lalu kita membuat cushion atau bantalan telinga. Nah, di sini kita gunakan torus mesh untuk membuat bentuk dasar bantalan. Lalu kita gunakan proportional editing. Nah, ini tadi proportional editing. Lalu kita menyesuaikannya agar bentuknya lebih natural. Lalu kita masuk ke headband. Tunggu ya, headbandnya itu ini. Bukan ini. Headbandnya. Nih. Nah, headbandnya ini kita gunakan Bezier curve, curve untuk membuat jalur lengkungan, lalu kita konversi ke mesh, lalu gunakan solidify modifier untuk memberi ketebalan. Dan juga bisa menggunakan silinder, lalu bend modifier untuk membentuk lengkungan. Di sini kita tambahkan logo-logo kecil seperti boolean modifier untuk memotong tertentu dan angle bisa dibuat dengan cube dan bevel. Di sini model ini logonya kayak logo kucing ya. Nah, di sini jika ingin membuat kabel tambahan gunakan curve modifier dan pada tabung kecil. Secara overall, modifier yang digunakan itu yang pertama subdivision surface modifier yang ini tadi digunakan pada ear cup-nya dan membuat bantalan untuk membuat permukaan lebih halus. Yang kedua, solidify modifier yang digunakan pada headband untuk mencari ketebalannya. Yang ketiga, baffle modifier digunakan pada engsel dan ear cup untuk menghaluskan sudut. Yang keempat,
mirror modifier digunakan untuk membuat ear cup simetris tanpa harus membuat ulang dari awal. Nah, mungkin ini adalah render layer saya. Image-nya terhubung kepada komposit. Ini alfanya ini sebanyak 1000. Lalu kita masuk saja ke model yang terakhir, yaitu model helm superhero. Nah, helm saya kayak gini. Nah, helm superhero ini pertama-tama kita buat bentuk dasar helmnya, yang gitu kita gunakan mesh lalu ke nih cube. Nah, lalu kita ke scale dan edit mode digunakan untuk membentuk proporsi yang sesuai yang kita harapkan. Lalu kita di sini modifiernya. Nah, di sini ada mirror. Biar ornamen-ornamennya yang bulat-bulat yang di apa itu di kepalanya itu bisa sama satu sama lain tanpa membuatnya manual ya. Lalu kita terapkan juga subdivision surface modifier agar lebih halus dan solidify agar ketebalannya pas. Lalu kedua kita buat visornya atau apa dibilangnya? Kaca helmnya. Nah, di sini kita gunakan cube lalu kita bentuk menggunakan proportional editing. Lalu kita gunakan boolean modifier. Nah, di sini modifiernya ada mirror, solidify dan bevel juga dan subdivision. Lalu kita membuat detail-detail baut yang di atas, ornamen-ornamennya kita gunakan cylinder spare, lalu kita tempatkan pada helm. Nah, di sini ada aksen emas. Nah, di sini kita gunakan mirror modifier untuk memastikan simetri, lalu ke bevel modifier digunakan untuk menghaluskan sudut agar terlihat lebih realistis. Lalu kita buat struktur helmnya. Nah, di sini kita gunakan insert extrude untuk membentuk bagian dalam helm dan menerapkan solidify modifier agar terlihat lebih nyata. Di sini secara overall modifier yang digunakan adalah subdivision modifier. Ini digunakan pada helm untuk menghasilkan bentuk yang lebih halus. Yang kedua solidify modifier di sini digunakan pada visor dan aksen emas untuk memberi ketebalan. Lalu yang ketiga itu bevel modifier, ini digunakan untuk menghaluskan sudut bagian helm dan detail kecil. Yang keempat mirror modifier digunakan untuk membuat bagian helm simetris dan menghemat waktu modeling. Dan yang terakhir boolean modifier digunakan untuk memotong area visor agar lebih presisi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini.